Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, Stambuk F2218165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan arsitektur 2, yaitu perkembangan arsitektur modern awal. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Perkembangan arsitektur modern awal. Revolusi industri telah membawa perubahan radikal terhadap perkembangan kota, teknologi struktur, dan material bangunan. Pada saat yang sama, gaya arsitektur hanya berputar pada poros yang sama, atau revivalisme. Begitu banyak hal yang menarik untuk kita simak bagaimana perkembangan arsitektur modern. Adapun periode pertama, pada tahun 1900 sampai dengan 1929, yaitu terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Eksperimen tersebut diungkapkan sebagai sebuah pertentangan yang mana dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah arsitektur menjadi sekarang, yang dikenal sebagai arsitektur modern. Tokoh periode satu ini adalah yang pertama, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, dan Walter Gropius. Periode kedua, pada tahun 1930 sampai 1939. Pada periode kedua, perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, yang mana masing-masing daerah mempunyai perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya international style atau universal style dari arsitektur modern pada periode ini diwarnai oleh tipe tampilan baru, yaitu dengan tampilan memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal atau setempat. Tokoh arsitektur yang menonjol pada periode kedua ini adalah Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer, dan tokoh-tokoh periode pertama juga berkarya dengan tetap atau terpengaruh oleh pemikiran periode kedua. Demikian juga pada periode selanjutnya. Periode ketiga, pada tahun 1945. Dan periode ketiga fase 1 pada tahun 1949 sampai dengan 1958. Ciri-ciri pada bangunan masa ini adalah penggunaan bidang kaca yang lebar, penggunaan dinding penyekat yang diproduksi secara industrial, permukaan bangunan mulai agak kasar, dan sistem cantilever dengan tujuan untuk mendapatkan lantai lebih luas. Periode ketiga, fase 2, pada tahun 1958 sampai dengan 1966. Setelah mengalami beberapa variasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pandangan-pandangan pada fase 1 dan periode berikut sebelumnya. Pada fase ini, timbul dua aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika, yaitu aliran brutalisme yang berasal dari beton brut atau beton telanjang, dan aliran formalisme, yaitu perancangan bangunan berdasarkan segi estetika. Adapun fungsional dan purisme dalam arsitektur modern awal dalam kurun 1880 sampai dengan 1890 terjadi semacam revolusi industri kedua dalam bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar-besaran. Pertentangan dalam dunia arsitektur tersebut dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur sebagai art versus arsitektur sebagai science, arsitektur sebagai form versus arsitektur sebagai space, arsitektur sebagai craft versus arsitektur sebagai assembly, arsitektur sebagai karya manual versus arsitektur sebagai karya machinal. Adapun ciri dan bentuk bangunan arsitektur modern awal kita bisa lihat pada bangunan Post Savings Bank Office di Wina, merupakan bangunan pre-Renaissance
bebas dalam mengolah, namun masih terlihat cirinya. Bagian-bagian sudah mulai menyatu dalam komposisi, misalnya antara dinding, pintu, dan jendela. Merupakan gedung pertama di Wina yang menggunakan aluminium dan beton bertulang. Hal utama beratap kaca dua lapis, yang atas sebagai atap berbentuk pelana dan di bawahnya berfungsi sebagai plafon melengkung pada bagian pinggirnya. Sistem atap ini menggantung pada dinding-dinding yang mengelilingi hal tersebut. Ada juga La Majolica House di Wina, bangunan bersejarah yang menandai mulainya arsitektur modern, rasionalis, dan Art Nouveau. Bagian depannya berupa bidang datar, seperti dekor, deretan monoton vertikal, horizontal jendela dan pintu pada bagian bawah. Kesan simetris diperkuat dengan adanya balkon di kanan kiri. Adaptasi dan pemanfaatan hasil industri terlihat pada penggunaan baja rangka atap, balustrade pada lantai 2 dan 3 juga bergaya Art Nouveau, penggunaan keramik sebagai pelapis dinding. Yang ketiga ada Casa Batlle di Barcelona. Modernisasi gotik terlihat pada menara-menara runcing, pintu jendela kaca lantai dasar 2 dan 3 mirip seperti gua, dan kolom-kolom berbentuk silindris seperti batang pohon di hutan, berwujud suatu bentukan yang berkesan metaforik. Konsep bangunannya berwarna-warni hingga seperti lukisan. Adapun di Casa Mila apartemen di Barcelona, bentuknya seperti lahar, meleleh, dan memberikan kesan seperti formasi tebing karang terkikis oleh angin dan air. Art Nouveau diterapkan dalam balustrade, teralis pintu, dan lainnya. Merupakan bentuk kreasi yang sama sekali baru dikatakan istimewa dan juga aneh. Bentuk teralis besi bentuk cetak beton sangat plastis melengkung silindris. Adapun di bangunan yang di Barcelona yaitu Sagrada Familia, sebuah gereja dengan modernisasi arsitektur gotik dalam bentuk lebih rumit, lebih besar dengan lebih 12 menara. Ada juga Auditorium Building di Chicago. Gedung ini menjadi landmark kota Chicago, menyatukan kegiatan komersial dan kesenian dalam satu atap. Di atasnya terdapat kolom-kolom silindris bergaya Dorik dari lantai 2 sampai 5 menyangga. Hotel Texel di Brussels. Menyatunya elemen konstruksi dengan dekorasi pada tiang yang terbuat dari tembaga, ornamen dilukis pada dinding dengan corak Art Nouveau. Balok dan kusen pintu jendela semuanya bergaya Art Nouveau selaras menyatu dengan elemen-elemen konstruksi. Amsterdam Exchange di Belanda. Permukaan dindingnya rata tanpa penonjolan elemen bangunan maupun hiasan. Itulah tadi. Ya, terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi tugas yang saya sajikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.